pertanyaan masalah selama ini apakah kita sudah berperan aktif? Mohon maaf kalau sekedar kita bicara, berkumpul, membahas ini dan itu tidak masalah. Tapi ada aksi nggak yang kita lakukan secara pribadi ataupun kelompok? Ada 5 hal tadi yang menurut saya menjadi pokok pekerjaan yang harus kita lakukan di akan datang. Yang pertama adalah infrastruktur kota Palu. Yang kedua adalah tata kota Palu atau landscape. Yang ketiga adalah kebersihan kota Palu. Yang keempat masalah pendidikan dan kesehatan. Tentu orang akan bertanya, kenapa SPS ini tanpa infrastruktur di paling depan? Kenapa bukan kesehatan? Karena saya akan bilang bahwa infrastrukturlah yang menjadi dasar kita untuk menuju ke pendidikan yang benar dan kesehatan yang luar biasa, kebersihan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa. Karena kalau kota kita ini misalnya, ya mohon maaf, kalau saya boleh bilang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam konteks kebersihan yang tidak ada. Sampah mungkin masih tergelar di mana-mana. Bahkan tadi dikatakan mohon maaf, mungkin juga banyak orang-orang kita yang terkesan apatis dengan kondisi hari ini. Jadi yang menjadi harapan saya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa tanpa melihat background, tanpa melihat warna, tanpa melihat siapapun dia, mari kita bersama-sama seluruh masyarakat Kota Palu bekerja. Kalau kita sikapi ini dengan sederhana, saya pikir semuanya akan sederhana. Asal dilakukan. Asal kita mau melakukan inisiatif, jangan baku tunggu perintah. Tunggu pemandu. Jadi kalau Allah mengatakan juga dalam Quran, Fabi ayyi ala rabbika tukadziban. Sesungguhnya nikmat mana yang lagi engkau pungkiri. Luar biasa kalau kita bicara tentang lembah Kota Palu ini. Muhammad, kalau lihat dari atas, hampir setiap saya bicara dengan pilot, orang bilang, weh, pas ya, kau punya kota luar biasa. Tapi setiap dia bilang begitu, saya mau menangis. Saya bilang, ini bapak tendi atau apa ini? Sudah cukup lagi orang dari kecil baku isi terus dong. Ini harta pilot juga baku paten. Tapi memang betul, secara potensi kita punya. Secara potensi kita punya. Secara letak geografis kita begitu indah luar biasa. Tapi pertanyaannya kalau ibarat manusia, kalau pakaiannya tidak compang-camping, artinya compang-camping bukan karena kita tidak bisa, tapi kita sengaja mencompang-campingkan diri kita sendiri. Siapa lagi bisa? Siapa lagi bisa? Sudah ini. Lihat diri kita. Jadi pakaiannya dulu yang kita benahi kan. Menurut Adinda ini, Tabe. Gitu. Pakaiannya dulu, infrastrukturnya dulu. Di saat kita turun dari airport Mutiara Sis Al Jufri, tak, orang lihat, paham bu? Paham bu? Artinya, saya tidak mau bicara terlalu dalam ke masalah anggaran dan lain sebagainya. Tapi insya Allah, tidak hanya kita bersandar kepada APBD, atau APBD kita pun serap, ataupun masalah PAD kita, bukan itu. Pertanyaannya, siapapun menjadi pimpinan, siapapun yang menjadi kepala daerah, harus bisa betul-betul memfasilitasi segala aspirasi masyarakat Kota Palu. Itu yang paling utama. Kalau ibarat pemimpin daerah itu adalah orang tua, masyarakat adalah anak-anak. Kita tidak bisa menghalangi kita punya anak-anak minta ini, itu aja. Sekarang orang tuanya harus berpikir bagaimana caranya supaya saya punya anak-anak punya permintaannya terwakili, terwujudkan. Alhamdulillah saya mungkin salah satu putra daerah yang mendapatkan rezeki bisa melihat bagian dunia lain selain Indonesia. Jangankan kita orang mau baku beda, mau baku beda sekali lagi sudah mau menangis gitu. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai Kota Palu yang luar biasa ini, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Pemuda ini begitu banyak yang bisa kita ajak kerjasama. Saya yakin sekali kalau ini barang memang jadi, semua pemuda ini harus betul-betul mengambil tempat.
Semua pemuda ini harus bertanggung jawab. Jadi tidak baku tunjuk. Jangan baku tunggu, jangan baku tunjuk ekonomi. Bagaimana? Mari kita bersama-sama, kita turun ke jalan bersama-sama, kita bekerja bersama-sama. Saya sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya anggap ini kesalahan kita bersama. Contoh yang paling sederhana itu tadi saya bilang, masalah kebersihan. Begitu susahnya kita menyapu. Begitu susahnya kita menyapu kan? Mungkin untuk halaman kita sendiri saja. Yang kedua, begitu susahnya kita menata Kota Palu. Kota Palu ini kan tidak terlalu besar. Kota Palu ini tidak terlalu besar. Saya yakin sekali kalau kita memang mau bersama-sama bekerja, kita ajak semua kelompok, kita ajak semua organisasi, dalam hal ini GP Ansor, LSM, mahasiswa, BEM dan lain sebagainya. Ayo kita duduk rembuk bersama. Mari kita tembusin. Mari kita hancurkan ini segala macam tembok penghalang di depan kita. Tidak usah lagi baku isi. Tidak usah lagi baku isi, bos. Capek kita ini orang paling baru bangun sudah diisi. Oh, iya toh. Oh, mau komin toh, gagah sekali komin. Baru bangun belum sekali belum bangun. Tidak apa-apa. Sampai tidur baku isi terus. Kapan kita bekerja? Gitu. Jadi saya rasa saudara-saudaraku sekalian, saya yakin sekali, saya melihat, saya punya Adinda tadi bicara itu luar biasa. Saya sudah kayak rapat paripurna tadi dia bicara. Artinya apa? SDM kita tuh sudah mumpuni. Saya setuju dengan Kanda Karung tadi. Kenapa tidak kayak Kanda Iskandar, Kanda Dedi menjadi deputi menteri? Kenapa tidak? Apa yang tidak bisa? Tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya, kita yang membatasi diri kita atau memang kita yang tidak mau menggali kemampuan kita? Betul. Kita harus confidence, tapi jangan overconfidence. Kita bisa mengukur diri kita, tapi ingat, jangan batasi cita-cita kita.